Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Sopi dan Kakak Sinta. Iya adik-adik di rumah apa kabar ya? Pasti sehat, semangat, dan luar biasa. Iya kakak, pasti adik-adik sekolah minggu udah gak sabar lagi nih buat beribadah. Adik-adik, untuk sekarang kita masih beribadah secara online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan juga Alkitab kita. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu Ajari Au Mangula dan Met Awon. Ajari Au Mangula, ula-unda marguna, bonana nang ujungna, homambain jadina. Ajari Au Mangula, ula-unda marguna, bonana nang ujungna, homambain jadina. Met awon, banyas rohakon, sasada ho Jesus dong aku tong amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 10 ayat 1 sampai 4. Marmut
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap janji dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Taurat. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 97 ayat 1 sampai 2. Tuhan Yesus jago nawon tu somar koko dak danak mon di hongoluku pake mai tau hasang apon di goarmi. Di pangunjunan ramotiau Saimar saringar hatam diau nang natorasu tai tituho sai nai humatop nasi daro. Oh Tuhan Yesus jago nawon tung somar koko dak danak mon di ngoholuku
Marilah kita merendahkan diri, meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita mendengarkan ayat bulanan pada minggu ini, diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 153 ayat 1. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi lagi dari buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 136 ayat 1.
adik-adik sekolah minggu, kini tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka siapkan tangan kanan, tangan kiri, kemudian disatukan, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa Met Awon, kita bersama-sama mengucapkannya. Met Awon, bahen ia serohakon, sasada ho Yesus dongak hutoktong. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kami sayangi dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari buku 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Sudah dibuka belum Alkitabnya? Dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Kita membacanya bersama-sama yuk. Kalian di rumah baca, Inang juga membaca. Kita mulai dari ayat 18. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu burung dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Allah memanggil kepada pertobatan. Jadi adalah namanya Samuel. Samuel itu adalah anak muda yang dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan dan untuk memimpin bangsa Israel sebagai hakim. Maka Samuel ini akan menyampaikan firman Tuhan, mengatur kehidupan bangsa Israel supaya dia hidup seperti yang dimaui Tuhan. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, mereka itu melihat orang-orang Kanaan, orang-orang kafir. Wih, ini kenapa ada rajanya? Kok kita tidak ada raja? Karena memang di dalam bangsa Israel itu Allah lah rajanya, Allah lah yang memimpin. Oleh karena itu tidak perlu ada raja yang memimpin mereka. Namun ketika mereka melihat orang-orang tetangga, kenapa mereka punya raja? Nah, padahal orang-orang tetangga itu menyembah raja. Nah, jadi mereka bilang kepada Samuel, Samuel, kami pengen memilih raja. Kagetlah si Samuel, kan itu tidak boleh katanya. Enggak, kami harus ada raja seperti mereka itu, orang-orang Kanaan. Lantas Samuel bilang kepada Tuhan, Tuhan, mereka itu sedang meminta raja. Jadi Tuhan, ya udah, biarlah seperti yang mereka lakukan. Dan akhirnya Tuhan marah karena bangsa Israel telah melanggar peraturan Tuhan. Tuhan udah bilang, akulah rajamu, aku yang menuntun engkau. Tapi bangsa Israel pengen raja yang lain. Akhirnya Tuhan marah dan sedih kepada umatnya Israel karena pengen meniru bangsa-bangsa sekitar mereka. Jadi Tuhan menunjukkan amarahnya melalui hujan yang besar dan gemuruh. Wah, luar siapa yang takut kalau ada gemuruh? Jadi mereka ketakutan sekali. Oh Samuel, tolonglah jumpailah Tuhan Allahmu, bilanglah sama mereka, kami tahu kami udah berdosa memang. Kami minta raja untuk memimpin kami tahu berdosa, kami takut sama Tuhan, dia udah marah. Terus datanglah Samuel. Benar Allah marah.
Benar sekali Allah tidak suka karena kamu meminta raja. Padahal Allah udah bilang, Allah lah raja kita, Allah lah yang memimpin kita, Allah yang mengajari dan melindungi kita. Tetapi kamu sudah terlanjur berdosa. Allah ingin kamu bertobat. Allah ingin kamu mengakui kesalahan. Jadi itulah yang diajarkan, yang dibilang oleh Samuel kepada bangsa Israel. Diajak, ayo kita bertobat. Jangan lagi melawan. Karena Tuhan suka orang yang bertobat. Nah, pertanyaan saya adik-adik, kalau di rumah orang tua kita memiliki banyak peraturan. Nah, tapi untuk apa peraturan itu? Untuk supaya adik-adik sekolah minggu hidupnya teratur, hidupnya tertata. Jadi, maka kalau kita melanggar peraturan yang dibuat oleh orang tua, orang tuanya ketawa atau marah? Marah dong. Misal apa-apa saja nih yang sering kita dimarahin karena melanggar peraturan. 1, karena sering main. Tahu kan, sering main game. Katanya kemarin sama kakak-kakak kurus sekolah minggu mainnya ML, Mobile Legends. Nah, terus apa lagi gamenya ya? Main masak-masakan, terus lihat TikTok juga kan. Padahal harusnya tidak boleh hanya main game. Boleh main game tapi jangan kebanyakan main game. Apalagi yang sering kali orang tua marah-marah nih, dimarahin karena pakaiannya berantakan. Orang tua bilang jangan berantakan pakaiannya. Supaya apa? Supaya hidupmu rapi. Yang ketiga, apalagi orang tua suka marah kalau anaknya malas beribadah. Siapa di sini malas beribadah? Pasti karena apa? Orang tua tahu dengan ibadah, dengan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu semakin menjadi anak-anak yang baik. Apalagi nih yang sering kita dimarahin mama, coba ayo ingat-ingat apalagi ya. Malas Nah, tuh tahu malas belajar, sukanya main HP. Bang, belajar yuk, ntar mau. Pasti kena omel, ya kan? Terus apalagi ya? Intinya orang tua membuat peraturan untuk hidup anaknya baik. Nah, ketika peraturan itu dilanggar anak-anak, maka orang tua marah. Dan anak yang susah disuruh, susah diatur, buat orang tua marah tak? Pasti ngomel. Nah, tetapi adik-adik ketika orang tua marah, ada anak ini dihukum, ya kan? Enggak, mama kasih kamu uang jajan sehari, 2 hari nih. Atau kamu gak boleh nonton nih 2 hari. Atau kamu gak boleh main HP nih, mama hukum kamu gak boleh main HP. Tujuannya bukan supaya kamu rusak. Tujuannya adalah supaya kamu hidup lebih baik, supaya kamu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Karenanya orang tua membuat peraturan supaya anak-anaknya itu baik, karena orang tua sayang sekali anak-anaknya. Seperti itulah Tuhan Allah memberikan peraturan kepada bangsa Israel supaya hidup bangsa Israel itu hidup seperti bangsa yang diinginkan Tuhan. Tapi bangsa Israel melawan, maka Tuhan marah. Apakah Tuhan marah karena benci sama bangsa Israel? Tentu tidak. Tuhan marah karena Tuhan sayang, sama seperti mama tadi. Maka Tuhan menghukum mereka supaya mereka kembali bertobat. Karena itu adik-adik sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Ketika anak-anak yang salah, ketika anak-anak malas belajar, ketika anak-anak tidak mencintai firman Tuhan, maka Tuhan menegurnya. Setelah ditegur, maka anak-anaknya kembali ke jalan Tuhan. Ingatlah, Tuhan sayang padamu. Ketika engkau melakukan salah, Tuhan akan menegurmu supaya engkau hidup di jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk
firman-Mu di hari Minggu ini. Kami bahagia sekali Engkau mengingatkan kami banyaknya kesalahan-kesalahan yang kami langgar, banyaknya peraturan-peraturan yang tidak kami taati membuat orang tua kami sedih. Demikian juga Tuhan, kami tidak hidup sesuai dengan firman-Mu membuat Engkau juga sedih. Ya Tuhan kami, ajarlah anak-anak serta orang tua sekolah minggu mengerti tanggung jawab sebagai orang Kristen dan taat dan kembali dari jalan yang salah ke jalan Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 122 ayat 1. Naeng bahe noku hamu panjala joma ihuton maang naeng bahe noku hamu panjala joma. Naeng bahe noku hamu panjala joma ihuton maang naeng bahe noku hamu panjala joma. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.